Tony menipu Andrew ke tepi sumur. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, dia langsung mendorong Andrew ke dalam sumur dan menutup mulut sumur dengan penutup agar Andrew tidak bisa melarikan diri. Kemudian Tony pergi ke rumah Andrew dan berbohong mengatakan Andrew jatuh ke sungai dan terbawa arus. Mendengar kabar ini, ayah dan nenek Andrew segera pergi mencarinya. Alasan Tony melakukan ini karena dia sangat iri. Setiap hari keluarga Andrew bisa makan banyak makanan lezat, sementara nenek Tony memberinya semangkuk mie biasa. Perbedaan ini membuat Tony sangat marah. Dia langsung melempar mie ke lantai. Nenek segera jongkok mengambil mie itu dan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa memberikan kehidupan yang diinginkan Tony. Melihat ini, ayah Andrew dengan baik hati mengundang Tony makan di rumahnya. Begitu duduk di meja makan, Tony langsung merebut peralatan makan orang lain. Kemudian mengambil semua daging di piring ke mangkuknya sendiri. Saat dia ingin mengambil paha ayam di depannya, nenek lebih dulu memberikannya kepada Andrew. Melihat Andrew makan paha ayam, Tony sangat marah. Dia memutuskan untuk menghilangkan Andrew selamanya dari pandangannya. Beruntung Andrew yang jatuh ke sumur diselamatkan oleh seorang konglomerat yang lewat. Sejak anak itu hilang, ayahnya terus mencoba mencarinya. Waktu cepat berlalu selama 20 tahun. Kini Andrew telah menjadi presiden sebuah grup perusahaan yang terdaftar. Konglomerat itu ingin dia lebih siap meneruskan perusahaannya. Maka dia disuruh bekerja di posisi dasar untuk berlatih kemampuan. Sementara Tony saat itu kemudian menjadi anak angkat ayah Andrew. Suatu hari bos pabrik mengumumkan dalam rapat, ada perusahaan publik yang akan mengakuisisi pabrik mereka. Maka mereka memutuskan menambah posisi kepala insinyur. Dan kandidat posisi ini akan dipilih dari Tony dan pria itu. Para pekerja di sana pun mulai berspekulasi. Pria itu sebagai karyawan teladan di pabrik, diprediksi akan menjadi kepala insinyur tanpa saingan. Ayahnya memutuskan menunggu sampai dia menjadi kepala insinyur untuk menemukan Andrew yang hilang. Yang tidak diketahui pria itu adalah pelaku sebenarnya selalu berada di dekatnya. Saat itu kepala pabrik bersama tim menyambut perwakilan perusahaan publik di pintu desa. Ternyata orang yang turun dari mobil adalah Andrew. Dalam perjalanan ke pabrik, pemuda itu kebetulan melihat pengumuman di tembok. Saat dia tertegun, kepala pabrik menjelaskan, ini adalah anak seorang pegawai lama pabrik yang hilang 20 tahun lalu. Hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Melihat sekeliling pemuda itu, tiba-tiba ingatan samar masa lalu muncul di benaknya. Dia juga penasaran mengapa tempat ini terasa begitu familiar. Saat itu wakil kepala pabrik mengumumkan kandidat kepala insinyur. Pekerja yakin posisi itu akan dipegang oleh pria itu. Mereka berkata setelah mendapat bonus, dia bisa segera menemukan anaknya. Pria itu percaya diri hendak naik ke panggung menerima surat penunjukan. Tapi wakil kepala pabrik menyebut nama Tony. Pria itu bingung tak mengerti apa yang terjadi. Tony dengan wajah sombong berjalan ke depan pria itu, menyombongkan bahwa dia sudah tua, harus memberi kesempatan pada generasi muda. Para pekerja segera membela pria itu. Mereka menuduh Tony tidak tahu berterima kasih. Selama bertahun-tahun pria itu menganggapnya seperti anak sendiri. Namun Tony kini mengkhianati ayah angkatnya. Pria itu tak percaya pengkhianatan Tony. Tony berkata semua ini diberikan pria itu atas kemauannya sendiri. Dia tidak pernah memintanya. Para penonton berdiri memprotes. Mereka tidak setuju Tony menjadi kepala insinyur. Kepala pabrik melihat para pekerja mulai marah, segera menenangkan, menjelaskan ada alasan tertentu memilih Tony. Dia mengeluarkan tumpukan dokumen, membuktikan pria itu korupsi uang pabrik, membeli bahan dengan harga tinggi lalu memakannya sendiri. Kemudian dia melemparkan dokumen itu ke udara. Ternyata kepala pabrik sudah merencanakan bersama Tony menjebak pria itu. Saat pria itu mabuk, mereka menempelkan sidik jari pada dokumen secara diam-diam. Para pekerja kaget membaca isi dokumen. Tony menuduh pria itu mencuri uang pekerja di depan umum, bahkan berusaha memukulnya. Namun Andrew yang datang ke pabrik menghentikannya. Kepala pabrik memperkenalkan identitas Andrew pada semua orang. Tony langsung mencoba mendekatinya. Andrew hanya menatap sekali, tidak merespon. Kemudian berjalan ke samping pria itu memberi semangat. Tony